Pada saat persalinan dilakukan dengan operasi sesar atau SC, kira-kira apa sih pantangannya? Ayo kita cari tahu di video ini sampai habis ya. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang baru saja menjalani operasi sesar tentunya dirawat dulu, biasanya di rumah sakit ya. Tergantung dengan kondisi bunda nih, lamanya berapa hari dirawat. Tetapi umumnya bisa pulang setelah 3-4 hari perawatan. Nah, bukan berarti sudah pulang artinya udah beres ya. Ada yang namanya waktu pemulihan. Biasanya waktu pemulihan untuk bunda-bunda baru melahirkan itu sekitar 3 bulan. Jadi lumayan cukup lama. Selama masa pemulihan, jika sudah waktu kontrol, itu jangan lupa untuk kontrol. Untuk menilai jahitan maupun luka operasi sesar tadi ya Bu ya. Nah, untuk pantangannya itu apa saja agar si lukanya tadi cepat pulih. Yang pertama itu bergerak terlalu cepat. Bunda itu bukannya nggak boleh ya bergerak, cuman boleh saja bergerak, cuman nggak boleh nih terlalu cepat atau mendadak. Karena gerakan yang tiba-tiba tadi itu bisa menyebabkan yang namanya luka bekas operasi SC-nya itu terasa lebih nyeri. Bahkan bisa saja membuat luka operasi itu jadi lebih lama untuk pulih. Kadang memang pada saat baby menangis ya suka kaget, refleks gitu ya. Lagi makan atau lagi di mana, bayi nangis langsung seret mau menghampiri gitu ya, lari atau mendadak. Itu sebaiknya dihindari. Karena hal tersebut bisa menyebabkan luka operasinya menjadi sulit untuk sembuh. Kalian bisa ya meminta bantuan untuk pasangan atau keluarga nih pada saat kalian ingin mencoba duduk atau berjalan secara perlahan. Yang kedua yaitu pantangan untuk melakukan hubungan biologis atau hubungan intim. Kadang ada nih yang nggak sabaran gitu ya mau melakukan hubungan biologis. Tapi tetap ya sebaiknya ditahan dulu Pak suami ataupun istrinya nih, para ibunya. Tahan dulu atau sabar dulu sampai sekitar 6-8 minggu pasca persalinan. Takutnya ya gerakan-gerakan tertentu itu bisa bikin nyeri, kemudian lukanya jadi lama pulih dan juga beresiko sekali menyebabkan infeksi pada rahim, apalagi kalau baru-baru sekali. Pantangan yang ketiga yaitu membawa beban yang berat itu sebaiknya dihindari. Jangan dulu ya para bunda ini dikasih angkat beban yang berat nih Pak. Barang yang berat-berat, misalnya tas, koper, galon itu nggak boleh ya. Hanya disarankan untuk mengangkat barang-barang yang beratnya itu tidak lebih berat dari si berat bayi. Karena barang berat tadi itu bisa bikin tekanan nih, bisa mengakibatkan tekanan pada bagian luka itu akan meningkat, bisa beresiko membuka luka operasi atau bekas luka operasi sesar tadi ikut terbuka, infeksi malahan gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu olahraga berat itu dihindari. Jangan semangat langsung mau olahraga, mau cepat kurus alasannya. Karena tubuh kita itu butuh waktu nih selama kurang lebih 12 minggu untuk bisa beraktivitas agak berat. Jadi kalau mau olahraga itu boleh tapi nggak boleh olahraga berat. Pilihlah olahraga yang ringan, misalnya jalan santai. Untuk olahraga ringan pun nggak boleh langsung, paling nggak ya setelah 6 minggu setelah operasi, setelah lukanya itu benar-benar sembuh dengan baik. Kemudian yang kelima, sebaiknya jangan sering-sering naik turun tangga. Karena naik turun tangga itu akan menambah tekanan di bagian perut dan juga di bagian bawah tubuh. Apalagi yang baru nih, baru melahirkan SC, baru selesai operasi, itu sebaiknya benar-benar disarankan untuk dihindari dulu. Jangan pula ya untuk melakukannya itu secara terburu-buru. Jadi kalau memang bunda harus naik turun tangga, sebaiknya pijaklah tangganya itu satu persatu. Jangan kayak masih sebelum melahirkan gitu ya. Jadi bertahap pelan-pelan kalau memang harus untuk naik turun tangga. Kemudian yang keenam itu kurang istirahat. Usahakan istirahatnya itu cukup ya selama masa pemulihan setelah operasi sesar, karena itu penting banget. Kalau memang ibu kurang istirahat, pemulihannya itu jadi kurang optimal. Usahakanlah tidur ketika bayi ibu tidur pokoknya. Jadi kalian bisa tidur dengan nyenyak. Karena memang repot ya, apalagi kalau anak pertama nih belum terbiasa. Atau kalian juga bisa nih minta bantu pasangan, pak suami, atau kalau memang ada keluarga yang bisa bantu juga minta tolong dibantu. Kemudian yang ketujuh yaitu kurang serat ataupun kurang cairan. Jangan sampai kurang serat dan kurang cairan karena bisa bikin sembelit.
Dan kalau misalnya terjadi sembelit itu akan mengejan gitu ya, akan membuat luka operasi tidak sembuh optimal. Dan juga kalau memang terjadi sembelit itu akan membuat tekanan nih pada bagian perut yang bisa mengakibatkan nyeri pada luka operasi itu berlangsung lama. Jadi jangan lupa untuk dimakan sayurnya, buah-buahannya, banyak minum air putih supaya ASINya juga banyak. Nah, yang kedelapan yaitu tidak boleh membasahi luka operasi. Pastikan untuk tidak terlalu sering membasahinya, misalnya dengan air gitu ya. Jadi kalau mandi itu sebaiknya dijaga nih, jangan terlalu basah. Kebersihan itu tetap dijaga, tetapi jangan sampai sering dibasahi karena bisa menambah waktu pemulihannya menjadi lebih lama. Jadi luka operasi sesar yang basah atau lembab itu bisa sekali ya Bun mengalami resiko yang namanya infeksi. Kemudian kebersihan daerah luka serta rawat area lukanya itu dengan benar ya. Kalau mandi boleh ditutupin dulu gitu. Atau kalau mandi perbannya basah, setelah mandi diganti lagi. Nah, yang kesembilan yaitu ibu-ibu yang tidak menjaga kebersihan diri. Fokus utama ibu setelah melahirkan biasanya itu ke bayi gitu ya. Tetapi para bunda, para ibu jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri sendiri juga. Karena dengan menjaga kebersihan diri sendiri, makanya luka si operasi ini bisa sembuh dengan baik dan juga bisa menurunkan resiko infeksi pada luka. Kalau luka kita udah cepet sembuh, kita bisa cepet fokus nih ke bayi kita. Nah, yang ke-10 juga itu sebaiknya tidak diet ketat. Jangan diet yang terlalu ketat ya bunda, karena bunda ini membutuhkan asupan makanan yang cukup, nutrisi yang cukup nih untuk menunjang penyembuhan luka operasi tadi, untuk membantu menyembuhkan luka pasca persalinan, kemudian menunjang nutrisi untuk kebutuhan ASI ibu, serta tenaga untuk merawat bayi itu juga perlu sekali nih asupan makanan. Jadi jangan diet makanan itu terlalu ketat. Kalau tidak cukup nutrisinya, takutnya ya selain lukanya lambat sembuh, peran ibu pun itu menjadi tidak maksimal karena kekurangan tenaga nih, lemes gitu. Nah, itulah beberapa pantangan umum bagi ibu-ibu pasca operasi sesar. Agar penyembuhannya berjalan dengan baik, sebaiknya pantangan tadi dihindari, di-aware ya. Saya doakan semoga para bunda dan juga babynya selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. WSP dan juga semua media sosial saya. Kalau punya pertanyaan boleh silahkan di komen ya. Wassalamualaikum.